Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pembelajaran biologi bersama dengan Bu Fariha. Baik, 2 minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang ciri bakteri, struktur tubuh bakteri, bentuk morfologi bakteri, dan lain sebagainya. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan materinya. Kita akan mempelajari tentang pengelompokan bakteri dan juga peran bakteri. Mari kita pelajari. Yang pertama adalah klasifikasi bakteri atau pengelompokan bakteri. Berdasarkan sumber nutrisi, bakteri dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama itu autotrof, yang kedua heterotrof. Autotrof itu bakteri memperoleh makanannya dengan cara mengubah bahan organik menjadi organik. Jadi, dia sudah punya bahan ada di dalam tubuhnya, kemudian dia rubah menjadi bahan yang bisa digunakan. Atau bahan anorganik menjadi organik. Berbeda dengan bakteri heterotrof. Bakteri ini memperoleh makanannya dengan cara mengambil bahan organik yang ada di lingkungan sekitar. Jadi, dia tidak memiliki kemampuan untuk memproduksi makanannya sendiri. Jadi dia memperoleh makanan dengan cara mengambil yang ada di lingkungan sekitar. Berbeda dengan bakteri autotrof. Bakteri autotrof itu dia memproduksi sendiri makanannya. Dia memiliki bahan, kemudian nanti dia olah sendiri untuk menjadi makanannya. Itu autotrof dan heterotrof, pembagian bakteri berdasarkan nutrisinya. Oke, baik. Yang selanjutnya akan Bu Fariha jelaskan bakteri autotrof. Bakteri autotrof, ingat ya, tadi bakteri yang mengubah bahan anorganik menjadi organik. Jadi dia masak sendiri seperti itu. Nah, ada 2 kelompok. Yang pertama ada bakteri fotoautotrof. Jadi dia autotrof yang dibantu oleh cahaya. Jadi dia menggunakan energi cahaya untuk mengubah bahan anorganik menjadi organik. Sedangkan kemoautotrof itu menggunakan bahan kimia. Nah, untuk bakteri fotoautotrof itu ada 2 bakteri. Yang pertama itu bakteri ungu. Dia memiliki pigmen ungu, merah, atau kuning. Biasa disebut bakteriopurpurin. Sedangkan bakteri hijau itu bakteri-bakteri yang memiliki pigmen hijau atau biasa disebut bakterioviridin atau bakterioklorofil. Itu untuk bakteri fotoautotrof. Ada bakteri ungu dan bakteri hijau. Kemudian yang kemoautotrof, contohnya langsung ya. Contohnya langsung itu ada bakteri nitrosomonas. Dia mengoksidasi senyawa amonia menjadi nitrit. Kemudian ada bakteri nitrobakter. Nitrobakter itu mengoksidasi ion nitrit menjadi ion nitrat. Kemudian ada lagi bakteri Thiobacillus. Dia mengoksidasi senyawa sulfur menjadi sulfat. Kemudian ada bakteri Gallionella dan juga ada bakteri Hydrogenobacter. Dia mengoksidasi gas hidrogen menjadi air. Nah, ini untuk yang kemoautotrof atau menggunakan senyawa kimia. Gitu ya. Kemudian yang selanjutnya itu ada bakteri heterotrof. Bakteri heterotrof tadi bakteri yang seperti apa? Bakteri yang memperoleh makanannya dengan cara mengambil bahan organik yang ada di lingkungan sekitar. Jadi dia tidak masak sendiri, tetapi dia mengambil bahan yang ada di sekitar untuk dia gunakan. Nah, bakteri heterotrof ini dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, itu bakteri heterotrof yang parasit. Parasit, pasti kalian sering mendengar istilah parasit ya. Nah, parasit ini berarti bakterinya itu memperoleh makanan dari inangnya. Ya, jadi dia langsung menyerap makanan dari inangnya. Biasanya, bakteri parasit ini hidup dalam tubuh inangnya dan bersifat patogen.
Bersifat patogen itu maksudnya apa? Bersifat menimbulkan penyakit. Begitu. Contohnya ada bakteri Mycobacterium tuberculosis atau bakteri yang menimbulkan TBC. Kelompok yang selanjutnya yaitu kelompok saprofit, di mana dia memperoleh makanannya dengan cara merombak bahan organik dari sisa organisme lain menjadi bahan anorganik melalui proses fermentasi. Itu saprofit. Nah, bakteri saprofit ini merupakan bakteri-bakteri yang bersifat pengurai. Bersifat pengurai atau dekomposer. Dan dia juga tidak menimbulkan penyakit atau apatogen. Kalau patogen tadi menimbulkan penyakit, kalau apatogen dia tidak menimbulkan penyakit. Contohnya, ada bakteri Escherichia coli. Ini, dia bakterinya hidup di dalam usus besar kita, tetapi dia tidak menimbulkan penyakit. Dia hanya merombak sisa-sisa makanan dari kita. Gitu. Ada contoh lain juga yaitu Clostridium sporangius. Itu untuk bakteri autotrof dan juga heterotrof. Nah, kemudian pengklasifikasian bakteri yang selanjutnya itu berdasarkan pada kebutuhan oksigennya. Pertama, itu ada kelompok aerob. Bakteri ini memerlukan oksigen untuk mendapatkan energi. Sedangkan yang kedua itu ada kelompok bakteri anaerob. Dia tidak memerlukan oksigen untuk mendapatkan energi. Gitu. Nah, itulah penjelasan dari klasifikasi bakteri. Sekarang kita akan mempelajari peran bakteri. Nah, kalian pasti sering melihat ini. Ini ada keju, kemudian ini ada yogurt, ini ada mentega. Bakteri apa sih yang berperan dalam pembuatan ketiga makanan itu? Bisa kalian baca ini, ada Lactobacillus lactis, ada Lactobacillus bulgaricus, ada Lactobacillus casei. Semua bakteri ini berperan dalam pembuatan keju, pembuatan yogurt, pembuatan mentega. Peran yang selanjutnya, pasti kalian familiar dengan minuman ini, minuman Yakult. Ini bakteri yang berperan itu adalah bakteri Lactobacillus casei. Kalau kalian membeli Yakult, kemudian kalian baca komposisinya, pasti ada tertulis L-casei, itu adalah Lactobacillus casei. Kemudian ada juga produk lain, yaitu nata de coco. Kalau kalian bulan puasa, pasti sering menemukan makanan nata de coco. Nata de coco ini dalam proses pembuatannya dibantu oleh kultur bakteri Acetobacter silynum. Itu. Kemudian di sini ada Acetobacter aceti, dia bertugas untuk membantu pembuatan cuka, asam cuka. Kemudian selain berperan dalam pembuatan makanan, bakteri juga berperan dalam proses pembuatan antibiotik. Kalian pasti sering melihat obat ini, amoxicillin. Kalau misal kalian pusing, kadang sama bidan diberi amoxicillin. Atau misal kalian sakit gigi juga diberikan amoxicillin. Nah, amoxicillin ini adalah antibiotik. Perlu kalian ketahui bahwa penggunaan antibiotik secara terus-menerus itu tidak baik untuk tubuh kita. Mengapa seperti itu? Karena penyakit atau patogen yang ada di dalam tubuh kita, ketika mengenali antibiotik yang sama terus-menerus, dia akan menjadi kebal. Dia tidak akan bisa diobati oleh yang namanya obat antibiotik. Gitu. Jadi kalau kalian mau berobat menggunakan antibiotik, silakan diingat-ingat. Jangan terlalu sering menggunakan antibiotik. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, peran bakteri yang lainnya itu yang pertama. Ada Escherichia coli, dia membantu membusukkan makanan kita di usus besar. Kemudian ada Azotobacter, dia bisa mengikat unsur nitrogen bebas dari udara. Ini berfungsi dalam untuk tumbuh-tumbuhan. Ya, dia mengikat unsur nitrogen bebas dari udara, kemudian nanti nitrogennya akan ditransfer ke tubuh tumbuhan. Kemudian ada Methanobacterium, dia bertugas untuk membusukkan sampah daun ataupun kotoran hewan.
Yang selanjutnya, ini ada beberapa contoh bakteri. Yang pertama, ini adalah Clostridium tetani. Tulisannya ada di sebelah kanan. Clostridium tetani bentuknya seperti ini. Dia menyebabkan penyakit tetanus. Kemudian yang ini ada Mycobacterium tuberculosis menyebabkan penyakit TBC. Yang ini adalah Salmonella typhi. Pasti kalian sering mendengar penyakit tifus. Itu disebabkan oleh bakteri bernama Salmonella typhi. Gitu. Kemudian yang terakhir ada bakteri kolera, Vibrio cholerae. Dia menyebabkan penyakit kolera. Oke, kiranya itu dulu pembelajaran bakteri. Kita sudah selesai mempelajari all about bakteri. Silahkan kalian bisa membuat catatan. Catatannya untuk apa? Bukan untuk Bu Fariha ya, tetapi untuk kalian sendiri. Kalian gunakan sendiri untuk belajar kalian sendiri. Gitu ya. Terima kasih sudah memperhatikan video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.